Kapan sunnah? Setiap perkara yang dianggap penting oleh agama. Kapan mubah? Setiap perkara yang receh. Misalnya mindahin air mineral, saya pindahkan. Saya boleh pakai bismillah? Boleh enggak? Karena apa? Dalam agama ini tidak hal yang penting. Dipahami ya? Mubah kapan? Ketika melakukan perkara yang tidak dianggap penting oleh agama. Mindahin handphone, benerin peci. Dimengerti ya sampai di sini? Kapan dianggap makruh? Jika dia melakukan hal-hal yang dianggap makruh dalam agama. Al-makruh bidzat. Al-makruh bidzat. Bidzat. Kapan dianggap makruh? Ketika melaksanakan perkara yang dianggap makruh oleh agama. Saya kasih contoh yang agak langka di sini. Dan mungkin di antara kita baru mendengar malam ini. Makruh hukumnya melihat alat vital kita jika tidak penting. Kita tidak punya kepentingan melirik, melihat, itu makruh. Bismillah Ustaz melihat. Itu makruh sudah hukumnya. Gak boleh baca bismillah. Gak boleh baca bismillah. Sampai saat ini ulama berpendapat ada yang mengharamkan rokok, ada yang mengatakan makruh. Ustaz, mau sebat dulu ini sebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca bismillah, jangan baca bismillah. Rokok aja. Rokok aja. Sebat dulu Ustaz, bismillah. Kalau boleh. Fasih pula bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya teman dulu itu perokok kuat. Saya pernah menampilkan sebuah presentasi yang mengatakan bahwasanya di dunia ini sepertiga orang mati karena rokok. Mati karena rokok. Dia ketawa. Loh, bisa ketawa sih bilang? Karena 2/3 akan mati karena rokok. Jadi lebih banyak orang yang nggak merokok mati daripada orang yang merokok. Orang yang merokok cuma 1/3 maksudnya. Ternyata 2/3 yang mati nggak merokok. Maksudnya merokok? Oh, sama kita maksudnya. Saya sudah pernah nyoba merokok biar dianggap keren dulu waktu SMA. Nggak ngerokok-rokok, nggak bisa-bisa. Katanya harus ke toilet dulu baru bisa merokok. Nggak bisa-bisa juga keluar. Mending saya bilang nggak usah. Berarti memang kita tidak ditakdirkan merokok maksudnya. Alhamdulillah. Ya. Makruh seperti ketika kita membaca bismillah pada perkara-perkara yang makruh. Contohnya tadi melihat kemaluan sendiri. Makruh. Kemaluan istri makruh. Orang lain haram. Ya haram dong. Ada pertanyaan, kalau sudah suami istri boleh nggak menonton film-film porno? Haram. Saya ulang lagi, haram. Untuk menambah gaya salah. Salah. Ya. Jadi haram. Orang suami istri, Pak Sutri menonton film-film porno. Haram. Saya mau tahu alasannya apa? Kenapa bilang haram? Simpel aja. Kenapa? Lihat aurat orang lain. Definisi aurat dalam fikih, tolong diperhatikan. Definisi aurat dalam fikih adalah apa-apa yang haram dibuka dan haram dilihat. Saya ulangi lagi. Definisi aurat adalah apa yang haram dibuka dan haram dilihat orang lain. Itu definisi aurat. Auratnya orang lain ya sudah haram. Ngapain? Sampai di sini paham? Makruh. Kemudian haram. Haram ketika melaksanakan sesuatu yang haram dalam agama secara sepaham. Bismillah, mulai slot judi online. Pakai bismillah aja. Di Madura, saya sangat fasih bahasa Madura. Saya dari kecil hidup sama orang Madura. Fanatik sama kiai. Pergi ke kiai, minta doa supaya ayam jagonya menang hari ini. Ternyata mau nyambung minta doa ke kiai.
Kiai udah menang nih. Kenapa? Nyambung. Astagfirullahaladzim. Salah. Ya kali dia bismillah, menang gitu kan yang jawabnya. Kan boleh. Sesuatu yang haram, maka baca bismillahnya haram. Pernah seliwiran di masa saya, ada orang di podcast mengatakan, kalau teman gue lagi mau minum, gue suruh dia baca bismillah. Rasanya saya ingin bilang sama orang ini, sekali lagi harus ikut pengajian di Al-Falah. Biar nanti hukum baca bismillah itu seperti apa. Dasarnya apa? Ada dasarnya. Kita punya dasar hukum. Ya. Maka hukum daripada membaca bismillah ada 5. Wajib di mana? Di waktu sholat. Sebagian ulama mengatakan waktu wudhu juga baca bismillah itu wajib. Tapi ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnahnya kapan? Ketika kita melaksanakan perkara yang dianggap penting oleh syariat, seperti mengarang kita, seperti sedekah, seperti menolong orang dan sebagainya. Mubah ketika kita melaksanakan atau melakukan hal-hal yang remeh-temeh, seperti memindahkan air minum, seperti benerin peci, seperti lagi ngambil handphone. Ini nggak penting bagi syariat. Makruh kalau kita melaksanakan perkara yang makruh oleh agama. Apa definisi makruh? Ditinggalkan dapat pahala, tapi dikerjakan tidak ada masalah. Kita akan nyesal. Mau makan bawang, bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu mau masih makan bawang, bismillahirrahmanirrahim, merokok dulu. Ada satu teman saya lagi, saya tanya, kenapa kamu masih merokok? Ya akhirnya kita tahu kan dia bilang minum apa? Merokok itu kan makruh. Makanya saya pengen bakar barang-barang makruh ini. Tapi saya menyembah. Jangan ya, jangan merokok. Kalau masih ada yang merokok, berhenti. Berhenti saja. Haram ketika kita melaksanakan perkara yang haram. Jangan baca bismillah. Jangan baca bismillah pada saat melakukan haram. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara yang haram. Ada hal yang menarik yang ingin saya bahas juga di sini. Mudah-mudahan ada waktunya. Bismillah itu, masih ingat huruf bismillah ada berapa? Masih ada berapa Pak Suka? Ada? Ada 19. Coba hitung. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Ulama mengatakan, siapa orang yang bersungguh-sungguh baca bismillah dan mati dalam keadaan bismillah, maka dia selamat dari jerakan malaikat zabaniyah. Dalam surat Al-Alaq, sanad'u zabaniyah. Sepakat ahli tafsir mengatakan zabaniyah adalah anak buahnya Malik. Jadi ketua kelas itu Malik. Berapa jumlahnya? Ada di surat Al-Mudaththir. 'alaiha 19. Di neraka itu ada 19 malaikat zabaniyah. Siapa orang yang sungguh-sungguh baca bismillahirrahmanirrahim dengan semua hurufnya, dengan fasih, dia akan dibebaskan dari malaikat zabaniyah yang 19 orang. Paham Pak ya? Paham. Sedikit saja, mudah-mudahan ada waktu. Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan Allah ya. Di sini kan yang ada kata itu ada 3. Kalau bismi ini hanyalah dengan menyebut nama, tapi yang paling penting dibahas adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah di dalam Al-Quran disebutkan 2698. Yang punya handphone mohon dibagi 19. 2698. Kira-kira berapa? 2698 bagi 19. 142.
Ada ya, bisa dibagi ya. Bisa dibagi. Baik, selanjutnya. Ar-Rahman di dalam Al-Quran disebutkan 57 kali. Yang cepat, bisa dibagi 19 ya? 3. Barakallahu fiik. Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Ada yang bisa bagi 9? Kita baru bahas bismillah, kita sudah bisa terkagum-kagum bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu pernah menantang kumpulkan semua jin dan manusia buat satu ayat aja. Dulu saya berpikir, masa iya orang gak bisa bikin satu ayat? Gak bisa. Kumpul nih profesor, semua ahli bahasa, sastra Arab, gramatikal, semuanya kumpul. Masa iya gak bisa? Baru baca bismillah kita udah bingung. Kok bisa? Penyebutan itu bisa sebanyak itu dan bisa dibagi 19. 2698, 57 kali, 114 kali. Indah bukan Al-Quran. Banyak orang yang bertanya, kok bisa Al-Quran? Saya juga waktu kecil begini, pemahaman saya waktu kecil, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Kayaknya ini ada yang keliru sih waktu kecil saya dulu. Kayaknya lebih hebat Nabi Ibrahim deh. Nabi Ibrahim itu dibakar, bakar. Nabi Musa lebih dahsyat lagi, laut dibelah. Dengan Nabi Isa lagi, wah lebih canggih lagi. Orang udah mati bisa itu. Kok bisa Al-Quran ini dianggap mukjizat paling besar sepanjang sejarah manusia? Karena mukjizat yang saya sebutkan tadi sifatnya hanyalah visual dan hanya berlaku di zamannya. Kita ini sekarang nggak bisa menyaksikan dahsyatnya Nabi Ibrahim yang dibakar. Kita nggak bisa menyaksikan bagaimana dahsyat Nabi Musa. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat, kalau kali terus kita akan menikmati bagaimana dalamnya lautan samudra ilmu yang ada dalam Al-Quran dan tidak akan pernah sampai habis. Jadi kekaguman kita itu tetap akan terjaga sampai akhir hayat nanti bagi orang yang mau belajar Al-Quran dengan baik. Bismillah aja, nama Allah saja, kok bisa secanggih itu? Gak mungkin buat Nabi Muhammad, gak bisa. Makanya saya juga setelah melewati beberapa kali fase mengkaji dalamnya bahasa Arab, saya mendapati memang luas Al-Quran. Baca bismillah aja itu bisa jelasin bisa 2 bulan. Gimana indahnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk menikmati Al-Quran. Jangankan ayat, mudah-mudahan kata demi kata kita bisa nikmati, kita menyemak di dalam samudra ini. Kita menikmati bagaimana membaca Al-Quran yang maha dahsyat. Sudah mau azan ya? Baik. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Allah berkahi. Ilmu yang kita dapatkan malam ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan hambanya yang mampu menuntut ilmu Allah di dunia sebelum akhirat. Sebelum kami tutup dan mungkin ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan setelah itu. Kami menyambung pada pertanyaan yang sebelumnya tentang bagaimana seorang istri dan suami. Saya sering mengatakan bahwasanya memang betul pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi melihat di dalam neraka kalau bayi jet dalam itu lebih banyak wanitanya yang masuk neraka. Tapi
harus menjadi sesuatu yang wajar dianggap kiri sama kaum Bani Adam. Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling mudah masuk surga. Kalau antum hidup, ibu dikasih karunia Allah hidup, gak usah ambil pusing mau bangun malam susah banget, gak usah puasa banyak-banyak misalnya, hanya cukup puasa Ramadan. Puasa Ramadan 5 waktu, zakat juga kadang-kadang ikut suami karena suami hartanya di suami, haji lah belum sudah haji. Tok itu saja. Yang kedua pintunya adalah taat suami. Mudah. Boleh milih bu, boleh milih. Oh saya lebih enak masuk surga di sana. Itu lebih enak, lebih mudah, lebih murah. Bisa lah. Yang laki-laki berdarah darah itu bisa masuk surga. Harus menahan syahwat, harus menahan tidak suka duit, harus menahan tidak korupsi, harus banyak sekali lewati baru masuk surga. Itu pun gak bisa. Bisa pilih. Cukup taat suaminya. Gak usah pikir ibadah yang lain. Alhamdulillah ada pengajian. Gak ada juga apa-apa kalau ibu tapi taat suami. Suami mau waktu puasa, udah haji, zakat keluarin, taat suami. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai keluarga yang saleh. Kalau kata Rasulullah di dunia ini yang paling suka cuma 2. Istri soleh sama wangian. Makanya antum sisihkan hartanya beli minyak wangi, ke masjid pakai minyak wangi. Bayangin Rasulullah bilang dunia beserta isinya gak penting bagi Rasulullah. Yang penting apa? Istri soleh sama wangian. Kalau mau saya sederhanakan lagi, berarti dunia ini isinya adalah apa yang indah dipandang sama apa yang indah di sini. Sisanya makanan itu lengkap, kendaraan yang bagus itu lengkap aja. Gak penting bagi Rasulullah. Yang penting apa? Ya sebaliknya maksudnya istri juga pengennya dunia ini isi 2. Suami yang soleh, ada wangi. Makanya pakai minyak wangi pak. Kayaknya makanya Imam Syafi'i itu 1/3 hartanya dialokasikan beli minyak wangi. 1/3 hartanya. Karena minyak wangi itu mencerdaskan. Boleh dah nanti kita sensus punten ya, yang tinggal di samping mata depan, samping Sudirman lebih cerdas. Karena ketika dia mencium wangian yang tidak enak, itu otaknya itu akan jalan. Kasihani istri kita, kawan-kawan. Ya, harus wangi. Sudah bisa ada ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada azan kalau ada yang ditanyakan. Muhammadar Rasulullah.
Insya Allah tidak ada yang ditanya ya. Mengerti semua ya? Ibu mengerti semua ya? Sudah. Kalau begitu kami tutup pengajian ini. Mudah-mudahan kita bertemu pada pengajian yang akan datang. Semoga kita lebih paham lagi dengan agama ini. Jadi mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita tujuan kita kesini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita ketahui, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.